Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Andriansyah dari kelas 3ID08. Di sini saya ingin menjelaskan atau menyelesaikan soal atau permasalahan dari tugas V kelas kedua, yaitu MRP. Di sini terdapat soal atau terdapat struktur produk, di mana pada produk A ini dalam membuat produk A dibutuhkanlah satu komponen C dan dua komponen B. Nah, untuk membuat komponen B ini dibutuhkanlah satu komponen C. Di mana pada part A ini diketahui quantity atau lot-nya sebesar 20, lead time-nya sebesar 1, dan safety stock 0. Pada part B, quantity 40 atau lot-nya 40, lead time-nya 2 dan safety stock 0. Part C, quantity-nya lot for lot, lead time-nya 1 dan safety stock sebesar 10. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan atau menyelesaikan persoalan tersebut. Di sini terdapat gross recruitment pada part A, di mana pada week 1 itu sebanyak 5, week 2 15, dan seterusnya. Nah, di sini juga terdapat project available balance atau inventory pada periode sebelumnya sebanyak 21. Untuk mencari pada week 1 ini, yaitu di sini kan terdapat inventory sebelumnya sebanyak 21, dan pada week 1 itu ada jumlah pemesanan sebanyak 5. Nah, di sini 21 dikurang 5, yaitu 16. Karena di sini masih mencukupi juga, jadi untuk week 2 sama 16 dikurang 15, yaitu tersisa 1. Nah, untuk week 3 di sini kan jumlah pemesanan yang masuk sebanyak 18, sedangkan inventory kita tersisa 1. Maka kita membutuhkan 17 part lagi. Taruh di net recruitment. Nah, untuk mendapatkan 17 part lagi ini, di sini kan quantity kita minimal harus memesan sebanyak 20, dan begitupun seterusnya kelipatan 20. Makanya di sini kita memesan sebanyak 20. Karena lead time-nya 1, maka lead time POR-nya terdapat pada week kedua, itu 20. Nah, untuk project available balance pada week 3 ini, yaitu jumlah yang kita pesan ditambah dengan inventory sebelumnya, dikurang dengan jumlah pesanan, yaitu sebanyak 3. Nah, untuk week 4 di sini, kita terdapat inventory tersisa 3 part pada week 3. Nah, untuk week 4 jumlah pemesanannya sebanyak 8, di mana kita membutuhkan 5. Nah, untuk sama seperti periode 3, jika kita membutuhkan 5 pun, kita harus memesan sebanyak 20 sesuai dengan kuantitinya. Nah, di sini karena lead time-nya 1, maka ditaruh pada week 3. Selanjutnya, sama untuk mencari inventory sisa pada week 4, yaitu jumlah yang kita pesan, tambah dengan inventory sebelumnya, dikurang dengan jumlah pemesanannya. Itu sebanyak 15. Di sini pada week 5, jumlah pemesanan sebanyak 12, karena pada inventory week 4 terdapat 15, masih mencukupi untuk jumlah pesanannya, maka tersisa 3. Nah, untuk week 6 di sini, yaitu kita dari jumlah pemesanan 22, sedangkan inventory kita tersisa 3, maka kita masih membutuhkan sebesar 19 part. Nah, untuk POR-nya juga kita tetap pesan sebanyak 20, lead time-nya pada minggu kelima 10, dan untuk inventory-nya sama seperti sebelumnya rumusnya, yang kita pesan ditambah dengan inventory sebelumnya, dikurang dengan jumlah yang dipesan, yaitu sebanyak 1. Nah, berikut merupakan untuk part A. Untuk yang kosong itu dinolkan saja.
Nah, selanjutnya untuk part B. Di sini pada part B, quantity atau lotnya itu sebanyak 40, lead time-nya sebanyak 2, dan safety stock-nya 0. Diketahui pas 2 atau POH atau inventory pada periode sebelumnya sebanyak 20, karena gross recruitment di sini kenapa kosong? Karena kita ambil dari yang part A. Part A di sini kita dari Porel, yaitu turunkan karena part B ini kita membutuhkan 2 part B untuk membuat satu produk A, maka dikalikan 2. Itu di sini sebanyak 40, sini sebanyak 40, dan di sini sebanyak 40. Nah, sini sisanya 0, 0, 0. Nah, karena pada lead time ini 2 dan tidak mencukupi, maka digunakanlah ini ada schedule receipt di sebanyak 32. Maka pada inventory week 1 yaitu project available balance yang periode sebelumnya ditambah dengan schedule receipt pada week 1 yaitu sebesar 52. Nah, untuk memenuhi pesanan pada week kedua ini yaitu 52 dikurang 40 jadi tersisa 12. Nah, untuk pada week ketiga ini jumlah pemesanan itu sebanyak 40 sedangkan inventory kita hanya ada 12. Di sini maka kita kurang sebanyak 28. Nah, kita karena kuantiti minimal itu pemesanan 40, begitupun jika ada pemesanan yang lebih harus kelipatan 40, maka di sini kita memesan sebanyak 40. Sini lead time-nya karena 2, maka oleh karena itu dari week 3 dia lead time-nya 2, jadi terdapat pada week 1. Nah, untuk inventory pada yang tersisa pada week 3 yaitu yang jumlah yang dipesan ditambah dengan inventory sebelumnya dikurang dengan jumlah pemesanan. Itu sebanyak 12. Nah, di sini pada week 4 tidak ada jumlah pemesanan, maka 0. Selanjutnya untuk pada week 5 inventory yang ada pada week 4 tersisa 12 sedangkan jumlah pemesanan yang dibutuhkan itu sebanyak 40, maka kita di sini juga kurang 28. Nah, untuk POR-nya kita di sini membeli sebanyak 40 dan lead time sebanyak 2 yaitu maju jadi week ketiga. Untuk inventory pada week 5 yaitu sama seperti sebelumnya, jumlah yang kita pesan ditambah dengan jumlah inventory sebelumnya dikurang dengan jumlah pemesanan, itu tersisa 12. Maka di sini dinolkan saja, dan untuk kolom-kolom yang kosong dinolkan saja. Nah, sini selanjutnya kita pada part C, di mana part C ini dibutuhkan untuk membuat suatu part A dan suatu part B. Maka pada part C di sini kita mengambil gross recruitment-nya itu dari plan order release part A ditambah dengan plan order release dari part B. Yaitu di sini pada week 1 part A sebanyak 0 dan week 1 pada part B ditambah 40. Berarti di gross recruitment week 1 part C sebanyak 40. Dan di sini juga selanjutnya, itu pun seterusnya ditambah saja. Di sini sebanyak 20. Terakhir sebanyak 0. Nah, pada part C ini di sini terdapat part C di mana gross recruitment seperti sebelumnya udah didapatkan yaitu 40 pada minggu pertama dan seterusnya. Dan pada part C ini kuantitinya load for load, di mana load for load adalah jumlah yang
kita butuhkan bisa kita pesan sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan tersebut. Jadi tidak harus seperti quantity memesan 40 atau kelipatannya. Sini terdapat inventory pada sebelumnya atau past due-nya pada project available balance-nya sebanyak 70. Pada week 1 kita mendapatkan jumlah pesanan sebanyak 40. Dimana di sini pada week 1 ini inventory tersisa 30 dan pada week 2 ini inventory tersisa 10. Dimana di sini juga terdapat yang namanya safety stock sebanyak 10, yaitu yang berarti stok dalam gudang atau inventory itu tidak boleh kurang dari 10. Minimal 10. Nah, untuk week 3 di sini jumlah pemesanannya sebanyak 60 dan jumlah inventory yang ada di gudang itu tersisa 10, di mana akan di sini terdapat safety stock sebanyak 10, jadi kita tidak boleh kurang dari 10 untuk week-week selanjutnya. Nah, maka kita di sini membutuhkan 60. Selanjutnya kita pesan sebanyak 60 karena lot for lot dan lead time sebanyak 1. Berarti terdapat pada week 2. Nah, selanjutnya untuk menghitung sisa inventory-nya yaitu sama dengan 6 jumlah yang kita pesan ditambah dengan inventory sebelumnya dikurang dengan jumlah pesanan, itu tersisa 10. Jadi di sini juga 10 karena pada week 4 jumlah pemesanannya 0. Selanjutnya pada week 5 karena jumlah pemesanan sebanyak 20 dan inventory tersisa 10, kita membutuhkan 20 part lagi. Nah, kita memesan 20 part dan lead time-nya itu 1, maka pada week 4. Nah, untuk inventory pada week 5 ini sama seperti sebelumnya, yaitu jumlah yang kita pesan ditambah dengan inventory sebelumnya dikurangi dengan jumlah pesanan. Itu tersisa 10. Untuk kolom sisanya bisa dinolkan saja. Nah, untuk penyelesaian soal di sebelah kanan ini dari soal V-Class 2 MRP sudah saya selesaikan pada di sini pada 3 tabel part ini. Sekian untuk contoh atau cara pengerjaan soal MRP ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.